Baik, Bapak Ibu, kita akan masuk ke dalam sesi yang ketiga. Sesi ketiga ini akan diberikan oleh Ibu Dr. Anda Safiadar Turismiani, MAP. Beliau adalah Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara. Kali ini akan membawakan materi dengan topik perguruan tinggi responsif gender di daerah. Sekilas saya bacakan untuk kurikulum vitae Ibu Safiadar. Ibu Safiadar pendidikan terakhirnya dari Pendidikan Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area dan jabatannya tadi sebagai Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga. Baik, Ibu Safiadar, gimana kabarnya hari ini, Bu? Sehat? Alhamdulillah baik. Ya, syukurlah. Baik Ibu Safiadar, Ibu diberikan kesempatan untuk melakukan pemaparan dalam 40 menit ke depan dan akan dilanjutkan dengan 15 menit tanya jawab ya Bu. Oke Bu Ya. Ika, kita nanti yang share ya. Sebentar ya Ibu. Oh ya. Oke, kita akan share ya. Oke, udah bisa dimulai? Iya Bu, boleh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara, Kabid Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga. Di sini judul daripada paparan saya yaitu Perguruan Tinggi Responsif Gender. Lanjutkan. Kita lihat dasar hukumnya. Mungkin gini ya, kayaknya dari semua itu sudah dirangkum oleh Ibu Eko dan dengan pembicara yang terdahulu, tapi nggak apa-apa lah. Saya akan masuk dalam pertama dasar hukum yaitu Undang-Undang Dasar 45, kedua Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan konvensi menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, 3 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang perguruan tinggi, 6 Instruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 2000 tentang pengaruh kesamaan gender dalam pembangunan nasional, 7 Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 tentang perubahan Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang pedoman pengaruh standar. Maaf, nggak nampak situ. Pedoman umum pelaksanaan pengaruh kesamaan gender di daerah. Lanjutkan. Nah, apa itu gender? Gender mengacu pada peran dan tanggung jawab sebagai surat rekomendasi untuk ikut lomba ya. Dan sebagai laki-laki yang diciptakan dan internalisasi dalam keluarga, dalam masyarakat, dalam budaya masyarakat, di mana kita hidup, termasuk harapan-harapan, sikap, sifat, dan bagaimana menjadi seorang laki-laki dan bagaimana menjadi seorang perempuan. Jadi di sini kita lanjutkan aja ya Bu. Di sini PUG atau pengaruh kesamaan gender merupakan strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dari seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan pembangunan. Bapak Ibu sekalian yang mengikuti Zoom ini, di sini kami dari Dinas PPPA sudah membuat sekarang sampai dengan Ranperda PUG dalam pembangunan daerah, sudah sampai dengan sinkronisasi dengan DPRD. Mudah-mudahan secepatnya perda kita akan selesai Bu. Lanjutkan, nanti kita baru ya Bu ya. Perguruan tinggi responsif gender
perguruan tinggi yang memiliki kebijakan, program, kegiatan, dan penganggaran dengan perhatikan perbedaan kebutuhan, pengalaman, dan aspirasi sivitas akademi perempuan dan laki-laki dalam penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan tata kelola dan tridharma perguruan tinggi melalui strategi pengaruh utamaan gender. Karena ini sudah dipaparkan oleh Ibu Eko, jadi kita lanjutkan aja ya Bu. Oke, lanjutkan. Nah, tujuan dari perguruan tinggi responsif gender, satu, memastikan seluruh jajaran perguruan tinggi memahami konsep, prinsip, dan strategi PUG dalam implementasi tata kelola dan tridharma perguruan tinggi. Dua, memastikan seluruh kebijakan program, seluruh tata kelola, memastikan seluruh kebijakan, program, dan kegiatan tata kelola dan tridharma perguruan tinggi telah adil dan setara bagi sivitas akademi perempuan dan laki-laki. Sebentar Bu. Memastikan adanya keberlanjutan dan pengembangan kualitas perguruan tinggi responsif gender dengan pemenuhan variabel dan indikator perguruan tinggi responsif gender. Kita lanjutkan aja Bu, karena ini sudah diapak tadi. Sasaran perguruan tinggi responsif gender yaitu terintegrasinya perspektif gender dalam seluruh proses penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan atas kebijakan, program, dan kegiatan tata kelola dan tridharma perguruan tinggi. Terintegrasinya perspektif gender ke dalam internal budaya perguruan tinggi sehingga menghasilkan budaya perguruan tinggi yang peka terhadap responsif gender. Ini pun sudah diapakan tadi. Sekarang ke indikator, ada 9 indikator ini. Satu, pusat studi gender dan pelindungan anak, yaitu profil gender perguruan tinggi, peraturan rektor tentang implementasi perguruan tinggi, pendidikan dan pengajaran responsif gender, penelitian responsif gender, pengabdian masyarakat terintegrasi gender, tata kelola perguruan tinggi yang responsif gender, peran serta sivitas akademika dan perencanaan sampai dengan evaluasi dan tindak lanjut tridharma perguruan tinggi, dan zero toleran kekerasan terhadap perempuan dan laki-laki. Ini pun sudah dipaparkan tadi. Mungkin hasil yang diharapkan di sini. Lanjutkan dulu Bu, nanti baru kita hasil yang diharapkan. Munculnya kesamaan persepsi tentang permasalahan gender yang terjadi di perguruan tinggi, tumbuh dan kembangnya sensitivitas gender dan komitmen pengambilan kebijakan sehingga pelaksana operasional dan stakeholder perguruan tinggi untuk peduli terhadap permasalahan gender tersusun dan terlaksananya kebijakan, program, kegiatan, strategi, dan rencana aksi untuk mewujudkan kesetaraan gender di perguruan tinggi, diterapkannya strategi PUG dalam breakdown standar nasional pengabdian kepada masyarakat. Lanjutkan Bu. Oke, lanjutkan. Nah, tahapan perguruan tinggi responsif gender. Yang pertama, yang tahapan ini yang pertama yaitu tahapan penetapan. Di sini tahapan penetapan maksudkan pada apa? Adalah perguruan tinggi membuat kebijakan perguruan tinggi responsif gender dengan cara adanya komitmen secara tertulis dari rektor dalam bentuk surat keputusan tentang perguruan tinggi responsif gender. Adapun langkah yang harus dilakukan yaitu dilakukan oleh pusat studi gender melakukan kajian yang luar melalui profil gender. Dan di sini ada sasarannya Bu. Sasaran untuk tahapan ini yaitu secara tahapan profil gender dapat disiapkan dalam data berikut yaitu kondisi real, jumlah perempuan dan laki-laki di lapisan struktur di perguruan tinggi. Satu, pada level manajemen universitas, yaitu pada level manajemen fakultas dan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, yaitu kapasitas sumber daya dan kesadaran gender, di mana jumlah pimpinan yang mengikuti pelatihan-pelatihan,
workshop dan lokakarya tentang gender, yaitu jumlah tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang mengikuti penelitian-penelitian, workshop, lokakarya tentang gender, yaitu pengaruh utamaan gender. Di sini ada bidang perencanaan penganggaran responsif gender, bidang pendidikan, dan seterusnya. Di sini ada lingkungan yang ramah gender. Sudah itu kesetaraan berbasis gender dan pertanggungjawaban dan mekanisme PUG, monitoring dan evaluasi. Tahap kedua yaitu tahap pelaksanaan. Di sini tahap pelaksanaan dimaksudkan adalah perguruan tinggi melakukan penyusunan strategi implementasi perguruan tinggi responsif gender, penyusunan dan pelaksanaan program perguruan tinggi responsif gender, yaitu pertama penyusunan strategi implementasi responsif gender, di mana PSGA di sini sebagai motor penggerak, mengkoordinir, memandu, dan memimpin terpenuhinya 7 prasyarat PUG di perguruan tinggi responsif gender. Yang mana prasyarat pertama yaitu komitmen daripada rektor, yaitu melakukan audiensi dan paparan hasil kajian tentang analisis situasi pengaruh utamaan gender di perguruan tinggi. 2, prasyarat kedua yaitu kebijakan, di mana kebijakan perguruan tinggi responsif gender, upaya strategi dari PSGA ini dan tim melakukan penyusunan draft SK perguruan tinggi responsif gender dan uji publik serta memfinishing SK perguruan tinggi responsif gender. Syarat ketiga yaitu kelembagaan kelembagaan dari PSGA di sini. PSGA melakukan peningkatan kualitas dan kuantitas struktur kelembagaan PSGA dan mendirikan PSGA bagi yang belum memiliki dengan kelembagaan terwakili sumber manusia perempuan dan laki-laki dari masing-masing fakultas dan perwakilan kelembagaan mahasiswa. Prasyarat yang keempat yaitu sumber daya. Sumber daya di sini melakukan investasi sumber daya manusia, keuangan, sarana prasarana, teknologi, dan seterusnya dalam rangka pembuatan peta potensi untuk memenuhi strategi pengaruh utamaan gender menuju perguruan tinggi responsif gender. Prasyarat keempat yaitu analisis gender, upaya strategis PSGA melakukan kajian dan evaluasi terhadap pengelolaan perguruan tinggi dan tridharma perguruan tinggi yang berperspektif gender menggunakan alat analisis gender. Dengan demikian diketahui positioning perguruan tinggi responsif gender. Syarat yang keenam yaitu adanya data terpilah. Upaya strategi dari PSGA ini melakukan komunikasi, memaparkan kebutuhan data terpilah gender ke dalam tim ICT dan Kabiro Umum serta kepegawaian. Data terpilah ini kita harus memilahkan data laki-laki dan perempuan. Di sini apalagi persyarat yang ketujuh yaitu peran serta sivitas akademika. Upaya dari PSGA melakukan komunikasi serta komunikasi kepada wakil rektor bidang akademik, keuangan, Satpras, SDM, dan kemahasiswaan untuk pimpinan berkenan memotivasi dan mengedukasi semua gerakan tridharma perguruan tinggi berperspektif gender dengan penuh keikutsertaan peran serta sivitas akademika. Penyusunan yang penyusunan program perguruan tinggi responsif gender di sini ada tentang manajemen, sumber daya manusianya, sumber daya anggaran, dan di sini ada sumber daya sarana. Di sumber daya sarana di sini terwujudnya perguruan tinggi yang berkesetaraan gender menuntut
ketersediaan sarana dan prasarana yang peka responsif gender, memastikan perempuan dan laki-laki mempunyai akses yang sama terhadap sumber daya, dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, memiliki kesempatan dan peluang yang sama dalam melakukan kontrol, serta memperoleh manfaat yang sama terhadap sarana tersebut. Contoh pengadaan sarana, satu, yaitu kalau memang masjid atau musala, akses menuju masjid mudah dan baik bagi difabel, bagi perempuan. Kalau ada tangga tidak perlu terlalu tinggi, karena perempuan nggak bisa naik dengan tangga yang terlalu tinggi, dan tangganya kalau bisa jangan yang curam, tapi yang agak karena kita perempuan ini kan banyak pakai rok ya Bu ya, dan menaikkan agak susah. Dan itu ada fasilitas ramah terhadap anak. Dan itu parkir di sini parkir perempuan dan laki-laki. Ada kantin terbebas dari asap rokok. Dan itu pendestrian bagi pejalan kaki serta aktivitas seperti trotoar, zebra cross dan lain-lain. Dan itu pojok laktasi. Dan itu ruang kelas dan mobil lainnya. Toilet, menyediakan toilet yang terpisah antara perempuan dan laki-laki. Kalau toilet perempuan itu harus ada cantelan ya. Dengan satu lagi ada tempat pembuangan sampahnya, bak sampah. Kalau laki-laki saya pikir nggak perlu karena mereka tidak pakai tisu di sini. Udah tuh kalau perempuan ada tas, jadi harus ada cantolannya. Udah tuh ruangan kantor yang ramah terhadap perempuan. Setiap ruangan pintu kaca yang transparan, menghindari adanya kekerasan psikis dan fisik. Di sini ada sumber daya layanan seperti ada klinik, UPTBK, komisi disiplin. Oke, kita lanjutkan Bu, sudah tahap evaluasi. Pandangan pemerintah terhadap perguruan tinggi responsif gender. Strategi PUG diperlukan untuk memastikan semua lapisan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok rentan lainnya bisa terlihat dalam proses pembangunan. Oleh karenanya dibutuhkan peran perguruan tinggi dalam masyarakat, pemahaman tentang kesetaraan gender dan keadilan gender. Perguruan tinggi memiliki peran penting dan strategi untuk memperluas pengetahuan, nilai, norma, dan ideologi, serta membentuk karakter bangsa, tidak terkecuali kesetaraan dan keadilan gender. Salah satu ukuran kemajuan PUG adalah bagaimana memastikan laki-laki dan perempuan menjadi sumber daya manusia potensial yang perannya sama-sama menentukan keberhasilan pembangunan responsif gender. Yaitu pandangan pemerintah daerah terhadap perguruan tinggi responsif gender. Di sini dengan adanya perguruan tinggi responsif gender khususnya di Sumatera Utara akan sangat membantu pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap tingkat kelaikan sasaran program pada setiap perangkat daerah maupun instansi terkait. Pemerintah daerah juga bekerja sama dengan perguruan tinggi dalam rangka percepatan pelaksanaan PUG. Pada tahun 2020 secara nasional ada 20 universitas yang memiliki profil gender perguruan tinggi terdiri dari 11 PTN dan 9 PTS, dan UMSU merupakan salah satunya perguruan tinggi Sumatera Utara yang memiliki profil gender perguruan tinggi. Profil gender perguruan tinggi merupakan salah satu indikator dalam perguruan tinggi responsif gender. UMSU sudah memenuhi beberapa indikator tersebut dan akan memenuhi indikator lainnya untuk perguruan tinggi responsif gender. Kami belum memiliki data jumlah perguruan tinggi responsif gender di Sumut, tetapi kami ketahui ada beberapa perguruan tinggi yang sudah memiliki pusat studi gender dan anak, antara lain USU, UINSU, dan UMSU. Oke.
Ada lagi Bu? Pandangan pemerintah. Udah, kita lanjutkan. Mungkin itu aja yang dari saya, Bu. Nah, ini contoh daripada surat keputusan dari rektor. Salah satu kami melampir di sini yaitu keputusan rektor dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka tentang implementasi perguruan pengarusutamaan gender Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Cuman itu aja yang lanjutkan kalau lanjut. Ini tentang profil, cara pengisian contoh instrumen dari profil mahasiswa di sini. Saya rasa nggak usahlah kita kamu terlalu kecil-kecil Bu di sini, karena di sini ada mahasiswa yang putus kuliah, harus ada jenis kelaminnya, berapa persen laki-laki dan berapa persen perempuan, harus semua ada tabel tentang penyusunan tahun anggaran bulannya. Saya rasa cukup ini aja Bu, mungkin dari saya. Terima kasih. Kita lanjutkan dengan kalau memang ada tanya jawab, silakan Bu. Baik, terima kasih Bu Safiadar. Ini banyak PR sepertinya ya dari Universitas HKBP Nomensen. Semoga segera turun SK-nya supaya pusat studi gender segera di SK-kan. Kalau sudah ada nanti menyusul profil gender. Profil gender di Nomensen supaya dilengkapi. Tadi memang di awal sekilas sudah disampaikan oleh Ibu Rimbun ya, ada profil gender di mana rektorat itu 0% perempuan. Untuk dekanat itu ada 30% perempuan. Jadi makin ke bawah, makin banyak sebenarnya perempuan, Bu. Jadi untuk tenaga pendidikan, untuk KTU itu 50% laki-laki, 50% perempuan. Gitu. Baik, ya silakan Bu. Data terpilah gender tersendiri sudah ada? Nah, itu belum ya Bu Rimbun ya. Nanti akan dibuatkan ya Bu ya. Iya. Jadi data awal kita Bu yang kita susun untuk kegiatan hari ini sebenarnya. Jadi di per tahun 2022, jadi kita sudah membuat artinya mulai dari level rektorat sampai ke pengurus penting, UKM. pengurus UKM, organisasi mahasiswa itu sudah kita buat untuk tahun 2022. Jadi supaya bisa terlihat gimana sebenarnya proporsi antara laki-laki dan perempuan, mulai dari jabatan tertinggi sampai ke Ormawa, itu organisasi mahasiswa Bu Safiadar. Terima kasih. Iya. Cuman berarti sampai dengan data profil gender belum seluruhnya udah Dan saya mau nanya ini gedung yang ada di Nomensen sendiri bagaimana? Apakah udah responsif gender? Kalau untuk tadi ada beberapa indikator sarana prasarana. Di sini Bu, kalau kamar mandi juga sudah dipisahkan antara laki-laki dan perempuan. Kemudian memang kalau kita ke perkuliahan itu ke lantai sampai lantai 4 gedungnya itu sudah pakai tangga memang, dan tapi tidak gelap. Jadi itu tangga yang menuju ruang perkuliahan juga sudah terang. Kemudian kalau dari sarana prasarana itu yang sudah ada. Kemudian kalau dari konseling ada juga disediakan di bawah tanggung jawab di Wakil Rektor 3 juga Ibu. Cuman memang belum studi gender. Jadi ini kita laksanakan dengan semangat, artinya harapannya lebih cepat di-SK-kan. Karena mulai tahun 2003 sebenarnya ini Bu sudah ada digaungkan. Cuman pada saat ada sosialisasi kembali PTRG di 2020, kita coba di 2022 ini mengkaji ulang, kemudian mengundang narasumber, sehingga ini kami berkumpul di sini supaya menyamakan persepsi arti penting dari pusat studi gender ini, Ibu Safiadar. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Oke, mungkin ada yang bertanya di sini.
Iya, masih banyak sebenarnya yang nanti kami siapkan. Misalnya yang tadi disebutkan pojok laktasi, Iya, iya, iya betul. belum ya. Mm-mm. Jadi Pojok. jika memang ada beberapa dosen atau tendik yang membutuhkan lebih kepada meminjam ruangan gitu. Untuk trotoar, em, trotoar, trotoar juga sudah ada ya Bu ya. Tapi mungkin untuk 100% itu belum belum kami siapkan. Mungkin bisa menyusul. Ini meja. Meja untuk mahasiswa itu sudah tertutup apa belum? Karena kan itu salah satu juga untuk terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Tidak ya Bu, karena kita yang memakai ruang perkuliahan masih bangku yang nyatu dengan meja satu-satu gitu. Oh maju, oh iya iya iya, karena kan salah satu terjadi hal yang kita tidak inginkan karena mungkin ya, bukan mungkin sih, kenyataan di lapangan kita lihat apa namanya, mahasiswi banyak makaro, pada saat perkuliahan, dosennya laki-laki, ya kan gitu. Dan satu lagi, mungkin pintu apa namanya, yang akses untuk anak-anak diberikan bimbingan, apakah pintunya sudah berkaca gitu, Berkaca. Ruang transparan? perkuliahan kita juga transparan Bu. Ruang Mm-mm. perkuliahan itu transparan, kemudian perkantoran dosen juga. Jadi contoh di prodi juga ini didominasi kaca Bu. Berarti bangkunya yang belum tertutup ya Bu ya? Iya. Mohon nanti bimbingannya lagi Ibu, seperti Bu Dekan kami, karena Bu Dekan psikologi yang kita tugaskan sebagai moderator, artinya pasti banyak lagi kami nanti diskusi ya Bu. No mention kan dekat ke dinas ya Bu ya. Boleh, Hanya boleh, boleh. hanya naik sekali angkot juga udah nyampe ya kan Bu. Sebenarnya kalau kita lihat ya, banyak terjadi hal yang kita tidak inginkan. Yang paling utama itu sebenarnya di gedung dan juga fasilitas yang harus ada di sekitar kampus itu sendiri. Kalau kita lihat begitunya Bu. Makanya saya salah satunya ruang laktasi ya. Yes. Ruang bermain anak juga pasti nggak ada ya. Soalnya ruang laktasi pun tidak ada gitu. Belum Bu. Nah ini mudah-mudahan ya Bu ya. Jadi kalau di ekonomi kebetulan kita minjem ruangan yang direkturnya laki-laki dan sangat mengerti sampai dibelikan kulkas juga untuk ASI. Jadi walaupun artinya di sini sebenarnya saya yakin akan banyak yang bersemangat untuk itu Bu, dan memang bapak-bapak ini juga sudah mengatakan kalau karena kami di ekonomi udah perlu dibuat ini ruangannya gitu Bu. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan atau apa? Ya, Apapun silakan Bapak Ibu. Izin Bu Ika. Ya, silakan Pak Libi. Terima kasih Bu. Kemungkinan besar setelah tim pusat studi gender ini kita bangun, kita kemungkinan akan buat seperti capacity building ya, supaya tim ini bisa lebih full tim untuk menjalankan programnya. Kalau dari dinas, apa yang bisa kami minta tolongin, Bu? Apakah kami boleh datang ke sana untuk belajar seperti itu, Bu? Terima boleh Pak, kasih. boleh. Boleh Pak, silakan Mbak. Kami welcome aja. Yang namanya juga di sini kita sama-sama belajar ya Pak ya. Kami welcome Pak. Ada mungkin ruang semacam untuk untuk kesehatan kayak gitu di universitasnya ada Bu? Ada. Klinik ada klinik, untuk kesehatan. Klinik ada. Kalau semacam untuk musola kayak gitu udah ada? Musola di ruangan yang gedung baru ya, ada satu dikasih ya. Jadi karena pegawai dan dosen kita pun ada yang muslim Ibu. Oh gitu. Berarti kayaknya hampir memenuhi syarat ya gedungnya. Apalagi gedung baru biasanya kan udah mengikuti standar dari kesetaraan gender ini ya Bu ya. Ya Bu, mudah-mudahan ada, masih tugas kami Bu. Jadi makanya kita nanti bertandang ke dinas, artinya boleh. apa yang harus dilakukan. Iya. Jadi mohon izin Bu, nanti waktunya sering kami ganggu. Ya Bu.
Nggak apa-apa, Bu. Siap, Kami siap, Bu. welcome, karena saya bilang kita bidang kami dan seluruh juga dari Dinas PPPA, kami welcome. Siap. Setiap saat kami akan menerima Ibu Bapak di sini dan melalui by phone juga boleh, nggak apa-apa, Bu. Kalau memang ada hal yang perlu kita diskusikan. Baik, terima kasih Bu Safiadar. Mudah-mudahan bisa menangkap semangat tinggi dari panitia di sini ya, secara khusus Pak Libi dan Bu Rimbun yang mungkin akan saya mau nanya lagi, menindaklanjuti. anggarannya Boleh. kayak mana? Anggarannya kayak mana? Nah, itu dia Bu. Kita harapannya memang tadi juga sudah diajarin ya sama Ibu Eko bahwa ketika nanti pusat studi gender ini terbentuk, anggarannya juga harus ada disediakan gitu ya. Jadi nanti di rapat pimpinan juga mungkin akan kami kejar itu ya, itu Bapak Ibu. Jadi kan sebelum anggaran kita dijadikan, akan kita dimasukkan ke dalam biasanya dokumen ya, dokumen perencanaan anggaran, itu sebenarnya kita harus menjiban GBS-nya dulu. Ya kan, Bu? Itu kan salah satu juga untuk anggaran yang responsif gender ya, Bu. Baik, ini ada pertanyaan, tapi saya nggak tahu namanya ya, Vivo 1904, apakah ini memang mau mengajukan pertanyaan atau nggak sengaja resign? Ya? HP macam HP kamu ya. Apakah mau bertanya ini yang resign atas nama nggak keganti soalnya namanya Vivo? Apakah mau bertanya? Jam 4:30 tadi. Tidak, sepertinya tidak ya, sepertinya tidak. Baik, kalau begitu terima kasih Ibu Safiadar atas waktu dan kesempatannya. Besar harapan kami Ibu bisa menerima ya kapan Pak Libi dan tim akan ambil waktu mungkin nggak lama akan mengunjungi ke kantor Ibu gitu ya untuk komunikasi lebih lanjut. Terima kasih Ibu Safiadar, kami doakan Ibu sehat selalu dan selamat beraktivitas ya Bu ya. Kita take foto dulu, Bu, Dekan. Oh ya, siap. Kita foto dulu. Bu Safiadar, sudah open cam, saya foto ya. Silakan. Oke, sudah. Oke, baik. Terima kasih Bu Safiadar. Terima kasih Bu Safiadar. Nanti kami sehat selalu ya Ibu. Mudah-mudahan saya diajak Pak Libi ikut untuk berkunjung ke kantor Ibu. Dipaksa. Oh, masih mute Bu, nggak kedengaran Bu. Sudah ya. Kami dengan senang hati menerima kedatangan Bapak Ibu ya. Kalau sebelum datang telepon dulu, mana tahu ada kegiatan. Siap Bu, siap. Kami ya Bu, jangan-jangan Bu. lagi di ya, luar kami kota. siap menerima. Oke. Terima Baik, kasih ya. Terima kasih Bu. Sehat selalu ya Bu ya. Sama-sama. Baik.